Andi, mahasiswa PPG PAI dalam jabatan UIN Wali Songo Semarang batch 2 tahun 2024 dengan NIM 24031170537. Saya akan melaksanakan praktek uji kinerja dengan materi Aku Anak Soleh dengan model pembelajaran problem based learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mejanya diluruskan dulu Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya hari ini? Baik, sehat, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ada yang nggak berangkat? Ada. Siapa yang nggak berangkat? Hadiran, Ibu, Bapak. 3 orang ya? Ya. Ada yang tahu kenapa nggak berangkat? Sakit. Sakit. Yang dua pergi. Yang pergi. Ya, kita doakan semoga yang sakit segera diberi kesembuhan dan yang bepergian semoga diberi keselamatan sampai di tujuan. Amin. Baik, untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi silakan dipimpin temannya berdoa. Sudah siap doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, kita baca dulu surat-surat pendek. Hari ini kita membaca surat Al-Lahab. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahabin wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Allahul azim. Baik anak-anak, untuk menambah rasa nasionalisme kita, untuk menambah kecintaan kita pada tanah air kita, mari bersama kita menyanyikan lagu wajib nasional. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Sekarang kita bareng-bareng kita nyanyikan lagu Profil Kelas
3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Apa sih manfaatnya atau tujuannya kita belajar tentang perilaku anak? Pertama, agar anak-anak itu dapat mengembangkan akhlak yang mulia dengan baik. Kemudian yang kedua, anak-anak dapat memahami pengertian anak soleh, contoh-contoh anak soleh dengan baik dan benar, sehingga di lingkungan masyarakat anak-anak bisa menerapkannya. Kemudian yang ketiga, anak-anak dapat menganalisis media gambar atau video yang nanti Pak Ani tampilkan sebagai implementasi perilaku anak soleh di lingkungan masyarakat. Kemudian yang terakhir, anak-anak dapat menunjukkan sikap tolong menolong dalam kehidupan masyarakat. Ya anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang beriman pada Rasul-Rasul Allah. Coba, ada berapa sifat Rasul yang kemarin kita pelajari? Berapa? 4 ya. Apa yang pertama? Siji. Kemudian tabligh. Terus ya, ada 4 sifat Rasul yang kemarin kita pelajari. Itu patut kita teladani, patut kita contoh. Nah, hari ini kita akan belajar materi tentang anak soleh. Coba, perilaku anak soleh. Ketika anak-anak melihat teman-teman ada yang terkena musibah, kira-kira apa yang anak-anak lakukan? Membantu, ya, membantu atau menolong. Yaitu termasuk sifat anak yang soleh. Ketika melihat temannya ada yang jatuh ketika bersepeda misalkan, berarti harus kita tolong. Itu cerminan dari anak soleh. Baik, hari ini kita akan belajar materi tentang anak soleh. Silakan anak-anak perhatikan video yang ada di depan yang kami tampilkan berkaitan dengan materi tentang anak soleh. Silakan dilihat, kemudian dicatat hal-hal yang penting, nanti dicatat. Silakan diperhatikan.
perilaku senang menolong. Coba silakan diperhatikan dan dicatat poin-poin pentingnya. Coba dari video yang kedua, apa yang bisa anak-anak ambil tentang materi kita senang menolong? Senang berbagi. Jadi ketika ada yang teman kita tidak mampu atau orang sekeliling kita ada yang tidak mampu, maka harus kita bantu. Ada lagi? Saling mengalah ya. Nah, sebelum Pak Ali bagi kelompok, Pak Ali akan menjelaskan sedikit materi pengertian anak soleh. Coba kita baca bareng-bareng. Anak soleh adalah anak yang berperilaku baik, taat kepada ajaran agama, dan berusaha untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai kebaikan. Jadi anak soleh itu pasti dalam dirinya terdapat nilai-nilai kebaikan. Coba, kalau seperti anak sekolah tawuran, pantas nggak disebut anak soleh? Iya. Anak yang suka berantem, suka mencuri misal, atau kalau di sekolah anak yang tidak menghormati guru, cocok nggak disebut anak soleh? Tidak, karena perilakunya itu bukan perilaku anak soleh. Tidak senang menolong, di sekolah senang bolos, tidak rajin, itu bukan perilaku anak soleh. Anak soleh selalu dalam dirinya ada nilai-nilai kebaikan. Kemudian berikutnya, ciri-ciri anak soleh. Yang pertama ada apa? Taat beribadah. Pasti anak soleh pasti taat beribadah. Anak-anak kalau di rumah sholat enggak? Sholat. Itu cerminan dari anak soleh. Kemudian yang kedua, berbakti kepada orang tua. Di rumah membantu semampu kita. Bisa mencuci piring, ya kita bantu cuci piring. Bisa nyapu, berarti membantu menyapu. Yang penting tidak melupakan kewajibannya, yaitu belajar. Kemudian yang ketiga, menghormati dan mengasihi sesama. Tolong menolong, senang membantu teman, membantu orang lain. Kita hidup di lingkungan masyarakat. Jika kita tidak saling tolong menolong, maka kita akan hidup seperti orang yang kesepian, tidak ada teman, baik itu dengan sesama muslim ataupun non muslim. Kemudian yang keempat, memiliki akhlak yang baik. Anak soleh pasti memiliki akhlak yang baik. Yang kelima, menjauhi dosa dan perbuatan buruk. Seperti yang tadi Pak Andi katakan, pelajar yang suka tawuran, suka mencuri, ya, kemudian senang bolos, itu adalah perilaku buruk yang bukan perilaku anak soleh. Kemudian yang terakhir, mudah memaafkan dan senang menolong. Ini yang paling penting ya, ketika ada teman yang membutuhkan pertolongan, berarti kita harus menolong. Berikutnya,
manfaat menjadi anak soleh. Nah, coba yang pertama apa? Mendapatkan ridho dari Allah. Yang kedua, menjadi teladan yang baik. Yang ketiga, dijauhkan dari perbuatan maksiat. Yang keempat, mendapatkan keberkahan hidup. Yang kelima, mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian yang terakhir, pahalanya tidak terputus. Itu manfaatnya sangat banyak. Salah satunya adalah pahala yang didapat dari anak soleh itu tidak terputus. Coba perhatikan, nah, ada 3 pahala yang walaupun orang itu meninggal tapi pahalanya masih tetap berjalan atau tetap mengalir. Salah satunya adalah anak soleh. Coba perhatikan dari ini. Idza matal insan in qata'a amaluhu min salasa illa min shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholih yad'u lahu. Jika seorang wafat, seluruh amalannya terputus kecuali ada 3. Yang pertama apa? Sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Contohnya apa? Membangun masjid, membantu anak yatim. Kemudian yang kedua apa? Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat contohnya apa? Ketika di kelas merasa atau dirinya sudah bisa membantu temannya, itu akan menjadi ilmu atau ilmu jariyah atau ilmu yang tidak terputus. Kemudian yang terakhir ada anak soleh yang mendoakan orang tua. Nah, ini anak soleh yang dia mendoakan orang tuanya, dia pahalanya terus mengalir. Nah, coba dari video dan materi yang tadi Pak Andi jelaskan, ada yang mau ditanyakan? Dari video yang Pak Andi tanyakan, tampilkan tadi, ya Pak Tan apa? Pak, contoh perilaku anak soleh di sekolah seperti apa? Contoh perilaku anak soleh di sekolah. Oke, perhatikan. Anak soleh itu dalam dirinya ada nilai-nilai kebaikan. Contohnya apa ketika berangkat sekolah? Setiap pagi di gerbang sekolah pasti ada guru yang menyambut. Benar apa enggak? Ya. Apa yang pertama kali dilakukan ketika bertemu guru? Salim. Pertama ucapkan salam, kemudian cium tangan. Itu ketika di luar. Ketika di dalam kelas contohnya ya seperti ini, ketika ada guru yang menjelaskan harus diperhatikan dengan benar supaya ilmu yang disampaikan oleh guru bisa diterima. Ini namanya media gambar. Materi kita hari ini tentang apa? Anak soleh. Anak soleh. Kita materinya tentang anak soleh. Ini taruh di tengah, ya. Kemudian yang kita pelajari hari ini ada contoh perilaku anak soleh. Sudah tahu contoh perilakunya? Sudah. Tadi taruh di sebelah kanan. Kemudian ini ada perilaku yang mencerminkan bukan perilaku anak soleh seperti yang Pak Andi tadi katakan berantem. Perilaku anak soleh bukan? Di kelas mencontek, perilaku anak soleh bukan? Ya. Ini Pak Andi taruh di sebelah kiri. Nah, di sini sudah Pak Andi siapkan semua. Ya. Contohnya, ini gambar apa? Anak yang sedang berkelahi. Kemudian ini ada gambar apa ini? Anak yang sedang membantu orang yang membutuhkan. Ya, sudah tahu cara mainnya ini? Sudah. Coba sekarang siapa yang mau maju duluan? Wah, ini karena semuanya mau maju biar adil, kita gunakan game spinner ya. Setuju? Jadi nama siapa yang keluar baru maju yang pertama. Setuju ya?
kepada orang tua, coba yang mana? Anak soleh atau bukan anak soleh? Ya, coba silakan ditempatkan di ya anak soleh. Dan siapa yang buat? Andika. Ya, coba ambil satu Andika. Yang mana? Senang bersedekah yang mana? Anak soleh. Berarti di sini. Ya, senang bersedekah itu termasuk berlaku anak soleh. Siapa yang buat? Wahyu. Ya, silakan pilih yang mana? Apa itu? Berkelahi. Berkelahi termasuk anak soleh apa bukan anak soleh? Ya, silakan ditempatkan di bukan anak soleh. Berkelahi itu bukan berlaku anak soleh. 1, 2, 3. Ya, penutupnya adalah apa? Ini coba dibaca yang kelas matan. Anak soleh adalah anak yang berlaku baik, taat kepada ajaran agama dan berusaha untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai kebaikan. Ya, itu masuk yang mana matan? Iya, pengertian anak soleh. Jadi anak-anak udah paham ya? Materi kita hari ini tentang anak soleh. Ciri-ciri anak soleh, kemudian perilaku-perilaku yang tidak mencerminkan anak soleh, semuanya sudah paham? Kalau sudah, sekarang Bapak akan membagi anak-anak menjadi 4 kelompok ya. Kelompok 1 sebelah kanan, kelompok 2 yang sebelah kanan Pak Andi, kemudian ini kelompok 3 dan sebelah sini yang laki-laki kelompok 4. Nah, sekarang silakan duduk di kelompoknya masing-masing. Ya, sekarang Bapak akan membagikan LKPD untuk kerja diskusi kelompok. Silahkan nanti dikerjakan bersama ya, ikut diskusi bersama semua ya. Karena nanti penilaiannya Pak Andi akan menilai keaktifan kelompok, seluruh pesertanya, kemudian kesesuaian isi dengan jawabannya. Baik, kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3, dan yang ini kelompok 4. Coba perhatikan, Bapak akan menjelaskan sedikit cara mengisinya. Di situ ada beberapa gambar yang harus anak-anak analisis ya, harus anak-anak pecahkan. Di situ masalah gambar tentang apa, kemudian harus bagaimana, silakan didiskusikan. Nanti masing-masing kelompok harus membacakan hasil diskusinya ke depan. Ya, silahkan sekarang dikerjakan. Kalau ada yang belum dipahami, silahkan nanti tanyakan sama Pak Andi. Coba dicatatkan gambarnya. Ini gambar orang yang sedang apa? Nah, silahkan didiskusikan, dituangkan di sini nanti diperjelaskan. Jangan lupa nama kelompok dan kelasnya ditulis. Ya, yang lain jangan lupa nama kelompok, kemudian kelasnya ya. Ya. Ini dilihat gambarnya gambar apa, kemudian dianalisis, dituangkan di sini, kemudian nanti diperjelaskan di depan. Ya, susun namanya, nama kelompok, kemudian kelas. Nah, ini silakan dilihat gambarnya ini, kemudian diamati ini gambar apa, sedang apa, kemudian dituliskan di sini, dituliskan di depan. Ini ada 4 gambar ya. Ayo silakan didiskusikan. Tidak ada yang mengerjakan sendiri ya. Sudah selesai? Sudah. Seperti apa yang dibilang tadi, setiap kelompok perwakilan untuk membacakan hasil diskusinya ke depan. Sekarang
coba semua diperhatikan. Teman-teman kalian akan membacakan hasil diskusi dimulai dari kelompok 1. Silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umatan, perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Setelah kami melihat video yang telah ditampilkan, kami mengidentifikasi ada beberapa contoh perilaku anak soleh yang terdapat di dalamnya. Yang kami temukan adalah rajin beribadah, rajin membantu dan berbakti kepada orang tua. Anak soleh tentu akan mempraktekkan perilaku anak soleh dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kelompok 1 mengidentifikasi beberapa contoh perilaku anak soleh. Salah satunya tadi apa, Watan? Contoh perilaku anak soleh? Rajin beribadah. Ya, berikutnya kelompok 2, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar. Saya pengajar dari kelompok 2. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok saya. Setelah kami melihat video yang telah disediakan, kami dapat memperhatikan perilaku anak soleh. Contohnya membantu anak kesulitan di kelas. Jadi sikap kaum menolong atau senang menolong harus selalu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, silakan kembali ke tempat. Kelompok 2 mengamati gambar atau mengamati video yang tadi Pak ditampilkan dan mendapatkan hasil diskusi, yaitu bisa menerapkan perilaku anak soleh dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menolong ke teman. Ya, berikutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabira akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Setelah kami melihat media gambar yang telah diperlihatkan oleh Pak Guru, kami dapat mengetahui ternyata banyak sekali perilaku anak soleh yang bisa dilakukan baik di sekolah maupun di rumah. Contohnya di rumah adalah 1. Membantu orang tua, 2. Menyapu, 3. Mencuci piring, 4. Dan sebagainya yang lainnya. Contoh di sekolah, 1. Belajar dengan baik, 2. Tidak ribut jika guru menerangkan, 3. Hormat kepada guru. Ya, kelompok 3 tadi banyak sekali contohnya ya. Perilaku anak soleh di rumah dan juga di sekolah. Di rumah membantu orang tua, di sekolah termasuk belajar dengan sungguh-sungguh. Terakhir kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu dari kelompok 4. Ya. Dari hasil diskusi kelompok kami, gambar yang terdapat dalam gambar kerja merupakan perilaku anak soleh, yaitu senang menolong. Kita sebagai umat muslim yang memiliki perilaku soleh harus senang menolong, karena kita hidup di lingkungan masyarakat yang mencampur dengan semua orang, dan kita harus memiliki perilaku soleh agar dapat hidup harmonis dengan masyarakat. Ya. Kelompok 4 mendiskusikan bahwa perilaku anak soleh harus kita miliki agar ketika kita hidup di lingkungan masyarakat, kita bisa hidup harmonis, hidup rukun bersama dengan orang-orang yang ada di lingkungan kita. Ya, beri aplaus untuk semua kelompok hari ini. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ya, coba perhatikan. Kelompok 4 akan menampilkan sebuah drama tentang materi kita hari ini, yaitu senang menolong. Ya, sebelumnya silakan kelompok 4 perkenalkan dirinya dulu satu persatu. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bisa, saya berperan sebagai teman. Perkenalkan, nama saya Diki, saya berperan sebagai orang
membantu. Perkenalkan, nama saya Akila. Saya berperan sebagai teman. Perkenalkan, nama saya Ines. Saya berperan sebagai orang yang ditolong. Ya, silakan diperhatikan drama tentang membantu teman. Ya, tadi kelompok 1 sampai kelompok 4 sudah mendiskusikan hasil diskusinya ya, sudah menyampaikan hasil diskusinya, dan hasil diskusinya semuanya sudah bagus. Dan Bapak anggap dari hasil diskusi itu anak-anak sudah memahami materi kita hari ini, yaitu materi tentang anak soleh. Subtema senang menolong teman atau senang menolong orang lain. Ada tadi yang menyebutkan ciri-ciri perilaku anak soleh yang senang menolong. Ada yang bermain drama tadi ya. Dramanya apa tadi? Membantu teman yang kesulitan mengerjakan soalnya. Di kelas ketika ada teman kita yang kesulitan, maka kita yang sudah bisa harus membantu. Itu cerminan dari perilaku anak soleh. Ya, bisa tepuk anak soleh? Bisa. Ya, coba tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, yes, amin, kafir, no. Itu ya, tepuk anak soleh yang pertama, rajin sholat. Yang kedua, rajin ngaji. Ketiga, orang tua dihormati, cinta Islam Sampai mati. itu ya. Baik, dari materi yang kita pelajari hari ini, ada yang mau ditanyakan terkait materi yang belum dipahami? Nggak ada? Sudah paham semua? Nah, kalau sudah paham semua, sekarang Bapak akan membagikan soal. Silakan anak-anak kerjakan sendiri-sendiri ya, sesuai pemahaman anak-anak tentang materi yang tadi Pak Anggi jelaskan. Nah, silahkan dikerjakan masing-masing. Kalau ada yang belum paham, silakan tanyakan sama Pak Andi. Sudah semua? Kalau sudah, silakan dikumpulkan patan. Lukis dikumpulkan ke depan. Baik anak-anak, hari ini pembelajaran kita cukup sampai di sini. Coba sekarang kita simpulkan pembelajaran kita bersama-sama. Apa sih itu anak soleh? Anak soleh adalah anak yang berperilaku baik, taat dengan ajaran agama, dan selalu berusaha untuk hidup dengan nilai-nilai kebaikan. Ya, anak soleh itu pokoknya dalam dirinya selalu ada nilai-nilai kebaikan. Senang menolong, baik temannya, tetangganya,
baik itu yang satu agama maupun berbeda agama. Ya, jadi sudah paham semua ya? Sudah. Jadi anak-anak, setelah kita mempelajari materi kita tentang anak soleh ini, pertama senang menolong, diharapkan nanti anak-anak di rumah bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita belajar tentang tolong menolong, berarti di rumah, di lingkungan masyarakat kita harus senang tolong menolong. Jangan acuh ketika ada orang yang minta tolong. Karena apa? Suatu saat pasti kita juga akan membutuhkan pertolongan. Pernah nggak ditolong orang? Pasti pernah. Pak Andi juga pernah ditolong orang. Berarti kita juga harus menolong orang. Baik, gimana pembelajaran kita hari ini, menyenangkan apa tidak? Menyenangkan. Ada yang drama, tadi ada yang main. Apa namanya tadi? Spinner ya. Dan anak-anak jangan lupa silakan dipelajari materi untuk pertemuan berikutnya, yaitu tentang hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Silakan dipelajari di rumah, boleh menggunakan HP boleh, atau pinjam buku di perpus juga boleh. Yang penting materi yang akan datang nanti dipelajari. Baik anak-anak, cukup sampai di sini pembelajaran kita. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari bersama-sama kita lafazkan hamdalah. Alhamdulillah.